Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah pembelajaran bahasa Indonesia dengan video pembelajaran bahasa Indonesia yang keempat. Dikhususkan untuk kelas 7A, 7B, 7C, 7D untuk SMP Negeri 2 Tebing Tinggi tahun ajaran 2020-2021. Bersama saya Ibu Ipa Rasida SPD MPD. Materi kita adalah materi surat pribadi dan surat dinas, ada di buku paket kalian halaman 243 sampai 268. 243 kita lihat di bukunya. Ya, ini nih. Halaman 243 berkorespondensi dengan surat pribadi dan surat dinas. Bisa kamu lihat di buku paketnya. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, kita mulai pembelajaran kita. Video pembelajaran keempat, materi bahasa Indonesia. Pelajaran bahasa Indonesia. Untuk kelas 7A, 7B, 7C, dan 7D. SMP Negeri 2 Tebing Tinggi, tahun ajaran 2020-2021. Bersama saya, Ibu Ipa Rasida, SPD MPD. Materi kita yang keempat, video pembelajaran kita yang keempat adalah surat pribadi dan surat dinas, halaman 243 dan 268. Bisa kamu baca dalam buku paket yang ada pada kamu. Silahkan dibuka bukunya dan pelajari dulu bukunya tentang surat pribadi dan surat dinas. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah 3.6 mengidentifikasi informasi, kabar keperluan, permintaan, dan atau permohonan dari surat pribadi dan surat dinas yang dibaca dan didengar. 4.6 menyimpulkan isi atau kabar keperluan, permintaan, dan atau permohonan dari surat pribadi dan surat dinas yang dibaca dan didengar. 3.7 menelaah unsur-unsur dan kebahasaan dari surat pribadi dan surat dinas yang dibaca dan didengar. 4.7 adalah menulis surat pribadi dan surat dinas untuk kepentingan resmi dengan memperhatikan struktur, kebahasaan, dan isi dari surat dinas. Pengertian surat dinas. Apa itu pengertian? Definisi. Definisi dan pengertian itu sama saja. Apa sih Bu pengertian dari surat pribadi? Kita lihat pada slide berikutnya. Ya, surat pribadi adalah surat yang dibuat oleh seseorang yang isinya menyangkut kepentingan pribadi. Jadi kalau surat pribadi untuk kepentingan pribadi itu namanya surat pribadi. Surat pribadi adalah surat yang isinya bersifat kekeluargaan, persahabatan, dan perkenalan. Surat pribadi juga ada yang bersifat resmi. Contohnya kalau kita mau melamar kerja. Jadi kita secara pribadi membuat surat lamaran kerja ditujukan pada lembaga pemerintah atau lembaga swasta. Itu adalah surat pribadi yang resmi, yang sifatnya resmi. Atau surat permohonan, mohon bantuan misalnya ya. Itu surat pribadi ditujukan kepada lembaga tapi surat pribadi tapi bersifat resmi. Contoh surat pribadi kita lihat. Ini filenya kita lihat dulu.
Kita kembali ke file kita tadi. Pengertian atau surat pribadi tadi, kita ambil contohnya dulu. Untuk contoh, ini contoh surat pribadi, kita lihat. Majalengka 26 Februari 2020, surat pribadi yang ditujukan kepada Melvin, penulis surat bernama Linda. Kita lihat. Majalengka 26 Februari 2020. Yang terhormat Melvin di Jombor. Salam kangen. Apa kabarnya, Vin? Aku harap kamu baik-baik saja. Aku begitu merindukanmu, Vin. Pesan ini kutulis serta kukirim buat memberitahu kamu jika minggu depan saya akan main ke rumahmu untuk menyembuhkan rasa rinduku kepada kamu. Kuharap juga kamu dapat bermain seharian semata-mata untuk berbagi cerita pengalaman usai 4 tahun terpisah. Sekian berita dariku, tunggu kedatanganku ya. Salam sahabat karibmu, Linda. Ini adalah surat pribadi yang ditujukan dari Linda untuk Melvin, sahabatnya yang berada di Jombor, sementara Linda berada di Majalengka. Ini adalah contoh surat pribadi. Tadi pengertian surat pribadi, sekarang pengertian surat dinas. Kita lihat. Pengertian surat dinas. Surat dinas adalah surat resmi yang dikeluarkan oleh sebuah instansi atau lembaga tertentu untuk keperluan dinas atau keperluan kedinasan. Ya, itu namanya surat dinas. Surat resmi yang dikeluarkan oleh lembaga atau instansi baik pemerintah maupun swasta untuk keperluan dinas namanya surat dinas. Surat dinas merupakan surat resmi yang berisi hal-hal yang berhubungan dengan kedinasan dari lembaga atau instansi tertentu. Surat dinas juga sering diartikan sebagai surat resmi yang dikeluarkan oleh sebuah instansi atau lembaga tertentu untuk keperluan dinas. Jadi surat dinas ya untuk keperluan dinas, surat resmi yang dikeluarkan oleh lembaga instansi tertentu untuk keperluan kedinasan, namanya surat dinas. Kita lihat contohnya. Ibu punya file 2. Contoh surat dinas. Ini adalah contoh surat dinas. Ada logonya, ada identitasnya, namanya kop surat, ada nomor surat, perihal surat lampiran, alamatnya, isinya, dan tanda tangan lembaga atau orang yang menulis surat. Kita lihat di sini. OSIS, Organisasi Siswa Intrasekolah atau disingkat dengan OSIS. Ini lambang OSISnya. Organisasi Siswa Intrasekolah SMA Negeri 1 Medan. Ada lambang OSISnya. Alamat SMA Negeri 1 Medannya ada. Jalan Pendidikan nomor 123 Medan. Teleponnya ada. Faksimilnya ada, emailnya ada. Ini adalah kop surat atau kepala surat. Kalau dikatakan kop surat, nak ya. Medan 15 Agustus tahun 2020. Ada nomor surat, ada perihal surat, ada lampiran surat. Kepada yang terhormat Bapak, Ibu, orang tua, wali siswa SMA Negeri 1 Medan di tempat. Dengan hormat, dalam rangka memperingati hari ulang tahun SMA Negeri 1 Medan, kami pengurus OSIS akan melakukan diskusi terkait kegiatan tersebut dan kami mohon para orang tua atau wali siswa dapat berpartisipasi dalam memberikan masukan. Kami mohon kehadirannya pada hari, tanggal, Senin, 20 Agustus 2020. Waktu pukul 10 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Tempat Aula SMA Negeri 1 Medan. Acara diskusi perayaan hari ulang tahun SMA Negeri 1 Medan. Dan ini paragraf penutupnya.
Untuk mengingat pentingnya acara tersebut, dimohon kehadirannya tepat pada waktunya. Demikian undangan surat ini. Atas kehadiran dan partisipasinya kami mengucapkan banyak terima kasih. Hormat kami, mengetahui Ketua OSIS SMA Negeri 1 Medan, Anton Sahputra. Ini adalah salah satu contoh surat dinas yang dikeluarkan oleh OSIS SMA 1 Medan. Ya, contoh surat dinas. Kita kembali ke slide. Unsur-unsur surat pribadi. Apa itu unsur? Bagian-bagiannya ya. Bagian-bagian surat pribadi kita lihat di sini. Kita kembali ke file 1 kita. Contoh surat pribadi yang diminta unsur-unsurnya. Ada di buku paket juga. Ya, kita lihat unsur-unsurnya. Ada di halaman 254 sampai 255. Contoh surat dinas. Unsur-unsurnya apa saja? Majalengka 26 Februari 2020. Majalengka nama apa? Kota. Kota. Surat dibuat ya kan? Kota, surat itu dibuat. Dan tanggal ya, tanggal. Dan tanggal. Kota dan tanggal surat dibuat. Surat dibuat ya. Kota dan tanggal surat dibuat atau tanggal surat ya. Yang terhormat Melvin di Jombor. Ini adalah alamat yang dituju atau alamat surat yang dituju maksudnya ya. Ditujukan kepada Melvin di Jombor. Salam kangen adalah salam pembuka. Salam pembuka, salam kangen ya. Apa kabar Vin? Apa kabar Vin adalah kalimat pembuka atau paragraf pembuka boleh ya. Kalimat atau paragraf pembuka. Apa kabar Vin? Kalimat atau paragraf pembuka. Aku harap kamu baik-baik saja. Aku begitu merindukanmu Vin. Pesan ini kutulis serta kukirim buat memberitahu kamu jika minggu depan saya akan main ke rumahmu untuk menyembuhkan rasa rinduku kepada kamu. Kuharap juga kita bisa bermain seharian semata-mata untuk berbagi cerita pengalaman usai 4 tahun terpisah. Ini adalah isi surat. Ya. Sekian berita dariku, Sekian berita dariku, tunggu kedatanganku ya. Ini adalah kalimat penutup atau paragraf penutup. Kalimat boleh, paragraf boleh. Ya. Salam sahabat karibmu adalah tadi ada salam pembuka dan berarti ada salam penutup. Ya, tadi ada salam pembuka, ada salam penutup sama dengan kalimat paragraf pembuka, ada kalimat atau paragraf penutup. Salam sahabat karibmu adalah salam penutup. Linda adalah nama dan tanda tangan orang yang menulis surat. Ada namanya dan ada tanda tangannya. Nama dan tanda tangan. Ya, inilah unsur-unsur dari surat pribadi. Majalengka dan seterusnya. Majalengka 26 Februari 2020 adalah kota dan tanggal surat dibuat. Yang terhormat Melvin di Jombor adalah alamat surat. Salam kangen adalah salam pembuka. Apa kabarnya Vin? Kalimat atau paragraf pembuka. Aku harap kamu baik-baik saja dan seterusnya sampai dengan terpisah ini adalah isi surat. Sekian berita dariku, tunggu kedatanganku ya. Kalimat atau paragraf penutup. Salam sahabat karibmu adalah salam penutup. Linda adalah nama dan tanggal dan tanda tangan adalah orang yang menulis surat. Kita simpan dulu. Ya, kita kembali ke slide kita. Itu adalah unsur-unsur surat pribadi.
Sekarang kita adalah unsur-unsur surat dinas. Apa itu unsur-unsur, Bu? Bagian-bagian surat dinasnya apa saja? Kita lihat file kedua kita. Ya, contoh surat dinas. Ya. Organisasi Siswa Intrasekolah SMA Negeri 1 Medan, OSIS SMA Negeri 1 Medan. Ini ada lambang OSISnya. Ada jalannya, nomor telepon, nomor faksimilnya, dan nomor emailnya. Ini adalah kepala surat atau disingkat dengan kop surat. Kepala surat atau kop surat ya, sama saja. Biasanya ada lambangnya, ada logonya, ada nama lembaganya OSIS SMA 1 Medan, ada alamatnya, nomor telepon, email, dan sebagainya. Itu adalah kepala surat atau kop surat. Berikutnya adalah nomor, perihal, dan lampiran. Dalam surat dinas atau surat resmi punya nomor, punya perihal, lampiran. Memiliki apa di sini? Nomor, tanggal, lampiran, dan surat. Ini apa namanya? Nomor surat, punya nomor surat, perihal, lampiran, ya, punya nomor, perihal, surat, dan lampiran di dalam surat. Ya, ini adalah tanggal surat, kota, dan tanggal surat sama seperti yang ada di surat pribadi tadi ya. Kita tambahkan saja di bawahnya. Ya. Ada kota dan tanggal surat. Aku besarkan dikit. Oke. Ada kota dan tanggal surat ya. Medan 15 Agustus 2020. Kepada yang terhormat Ibu, Bapak, orang tua, wali siswa SMA Negeri 1 Medan di tempat itu adalah alamat surat yang dituju. Alamat surat yang dituju maksudnya ya. Alamat surat yang ditujukan kepada siapa? Bapak atau orang tua siswa SMA Negeri 1 Medan. Dengan hormat itu adalah salam pembuka. Salam pembuka itu adalah dengan hormat. Salam pembuka. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun SMA Negeri 1 Medan. Itu adalah paragraf pembuka. Paragraf pembuka. Dan kami pengurus OSIS akan melakukan diskusi terkait kegiatan tersebut. Kami mohon orang tua siswa sampai dengan acara diskusi peringatan HUT SMA Negeri 1 Medan adalah isi surat. Ya. Untuk mengingat pentingnya acara tersebut, dimohon kehadirannya tepat pada waktunya. Demikian undangan surat ini. Atas kehadiran dan partisipasinya kami mengucapkan terima kasih. Kalau tadi ada paragraf pembuka, berarti ini adalah paragraf penutup. Ya. Hormat kami, kalau tadi ada salam pembuka, ini adalah salam penutup. Ya. Berikutnya yang terakhir adalah salam penutup, tanda tangan, mengetahui Ketua OSIS SMA Negeri 1 Medan. Mengetahui itu adalah nama dan tanda tangan pengirim surat. Nama dan tanda tangan, maksudnya pengirim surat ini ya. Namanya, dia atas nama lembaga yaitu Ketua OSIS SMA Negeri 1 Medan, Anton Saputra, dan tanda tangan. Inilah struktur dari surat dinas. Kita lihat. Ada kop surat OSIS SMA Negeri 1 Medan, ada jalannya,
ada teleponnya, ada faksimilnya, ada emailnya, dan ada lambang OSIS-nya. Ini namanya kop surat atau kepala surat. Ada nomor perihal lampiran surat serta kota dan tanggalnya. Ini adalah nomor perihal lampiran dalam surat. Kepada yang terhormat Bapak, Ibu, orang tua siswa adalah alamat surat yang dituju. Dengan hormat itu adalah salam pembuka. Kalau ada salam pembuka berarti ada salam penutup. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun SMA Negeri 1 Medan adalah paragraf pembukanya. Dan ini adalah maksud surat atau isi suratnya. Ya, ini adalah isi surat. Dan ini adalah paragraf penutupnya. Untuk mengingat pentingnya acara tersebut adalah paragraf penutup. Hormat kami adalah salam penutup. Ketua OSIS dan Anton Saputra adalah nama dan tanda tangan surat dibuat. Perubahannya kita simpan dulu, baru kita tutup file kita. Demikianlah unsur-unsur surat dinas. Ciri-ciri surat pribadi dan surat dinas. Apa sih Bu ciri-cirinya? Ya, kita lihat dulu ciri-cirinya. Ini kolom surat pribadi dan ini adalah kolom surat dinas. Surat pribadi itu untuk seseorang. Surat dinas untuk instansi yang sifatnya resmi dan untuk urusan kedinasan. Surat pribadi situasinya atau situasi dan kepentingannya bisa formal dan bisa non formal. Kalau non formal untuk keluarga, kalau formal untuk misalnya kalau kamu mau izin ke sekolah sakit, izin ke sekolah tidak hadir karena sakit atau izin, kamu membuat surat pribadi dan tujukan kepada SMP Negeri 2 Tebing Tinggi, itu namanya formal, sifatnya resmi tapi namanya masih surat pribadi. Tapi kalau surat dinas itu adalah untuk situasi dan kepentingan formal dan kepentingan kedinasan. Surat pribadi bahasanya tidak baku, tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang disempurnakan, tidak jadi masalah. Tapi kalau surat dinas bahasanya harus baku sesuai dengan bahasa Indonesia yang disempurnakan atau sesuai dengan EYD, ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Surat pribadi di luar aturan kebahasaan, ya, di luar aturan kebahasaan, baik strukturnya, ejaannya maupun kosakatanya. Tapi kalau dalam surat dinas itu harus sesuai dengan kebahasaan bahasa Indonesia. Kalau surat pribadi ada tata etika dan sopan santunnya. Untuk orang tua, untuk saudara, untuk kerabat itu agak beda biasa. Untuk teman agak beda ya tata etikanya atau sopan santunnya. Tapi kalau surat dinas itu harus ada tata etika dan sopan santunnya juga ya. Ini baik yang lebih tua maupun lebih muda dari kita. Tapi kalau ini tergantung dari isinya ya biasanya ya. Dan surat pribadi memiliki struktur, ada pembuka, pendahuluan, isi dan penutup. Sementara struktur di surat dinas ada kop suratnya, ada nomor lampiran, ya perihal, sampai dengan tanda tangan dari orang yang menulis surat dinas itu. Kalau surat pribadi, bahasanya panjang dan bahasanya berbunga-bunga. Tapi kalau surat dinas singkat, jelas dan berpola tetap, ya. Tidak seperti surat pribadi, ya. Unsur-unsur kebahasaan surat pribadi. Apa sih Bu unsur-unsur kebahasaannya? Biasanya yang dipakai, bahasa-bahasa yang dipakai dalam surat pribadi apa saja? Pilihan kata sapaannya bersifat pribadi, misalnya yang atau sayang misalnya, ya. Adinda misalnya. Sahabat karibku, sahabat terkasih misalnya, itu adalah kata sapaan bersifat pribadi ya. Nomor 2, bahasanya tidak formal tapi tetap santun, salam kangen, salam hormat dan seterusnya, tapi tetap santun ya. Tidak boleh tidak santun karena itu bisa mengurangi nilai orang untuk diri kita sendiri. Nomor 3, pilihan ragam bahasanya disesuaikan dengan penerima surat. Ragam bahasa misalnya sama adik kita itu ada mungkin agak santai sedikit atau agak bahasanya lebih
lebih panjang atau mungkin lebih 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 karena sama yang lebih muda ya. Tapi kalau sama nenek kita mungkin kata-katanya agak beda, lebih sopan ya kan. Sama adik atau lagi sama orang yang disayang atau dikasihi pasti bahasanya berbunga-bunga tadi ya. Tapi kita sesuaikan dengan penerima surat kita. Dan nomor 4 menggunakan kata sapaan yang, dik, kakak dan sebagainya ya. Atau abang misalnya ya. Semuanya adalah kata sapaan. Menggunakan kata ganti orang pertama untuk mengirim dan kata ganti orang kedua ya. Aku, dia, saya dan seterusnya. Kalau dalam surat dinas tidak ada aku, kami ya biasanya. Kalau dalam surat pribadi itu menggunakan aku atau saya untuk orang pertama, dan orang kedua penerimanya jelaskan apa, adik, kakak ya. Misalnya yang atau sayang, kekasih, terkasih dan sebagainya. Nomor 6 menggunakan ejaan bahasa tanda-tanda baca yang sesuai, misalnya hurufnya kapital, ada tanda titiknya, ada tanda komanya dan sebagainya. Menggunakan ejaan dan tanda baca yang sesuai. Ini agak salah, ada double A-nya. Sekarang unsur-unsur kebahasaan surat dinas. Ya, surat dinas pun ada unsur-unsur kebahasaannya, kita lihat. Nomor 1, pilihan katanya sapaannya bersifat formal. Bapak, ibu, saudara misalnya. Ya, itu adalah kata sapaan untuk yang bersifat formal. Nggak ada kata sayang dalam surat dinas itu kan. Bahasanya juga bahasa formal ya. Bahasa yang resmi maksudnya. Dan 3, pilihan ragam bahasanya baku dan resmi. Menggunakan kata sapaan yang baku tadi, bapak, ibu, saudara, kami dan seterusnya, itu adalah kata sapaan yang baku yang sering digunakan dalam kebahasaan surat dinas. Nomor 5, menggunakan kata ganti orang pertama untuk pengirim dan kata ganti orang kedua penerima yang formal. Kami ya, kami haturkan terima kasih, mohon saudara menerima dan sebagainya, itu adalah kata ganti orang pertama dan kata ganti orang kedua. 6, menggunakan ejaan dan tanda baca yang sesuai, misalnya huruf kapitalnya juga ada, tanda titik dan tanda komanya juga ya. Menggunakan ejaan dan tanda baca sesuai dengan yang ada pada ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Membuat surat dinas. Bagaimana cara membuat surat dinas? Ya, contohnya bagaimana cara membuat surat dinas, kita lihat. Ibu sebagai ketua koperasi usaha bersama SMP Negeri 2 Tebing Tinggi ya. Ibu akan mengadakan rapat pengurus koperasi untuk seluruh orang tua atau wali siswa dan pengurusnya. Tujuannya adalah untuk penyeragaman dan menanamkan disiplin kepada siswa, akan mengadakan baju olahraga SMP Negeri 2 Tebing Tinggi tahun ajaran 2020-2021. Ya, Ibu mau membuat surat dinas. Ibu sebagai ketua koperasi di sini. Koperasi usaha bersama SMP Negeri 2 Tebing Tinggi. Ibu akan mengadakan rapat sama pengurus, sama orang tua siswa ya, untuk penanaman disiplin kepada siswa, akan pengadaan baju olahraga biar olahraganya bajunya sama, ya seragam. Jadi nggak ada yang warnanya beda-beda. Jadi harus ada kesepakatan antara pengurus koperasi dan orang tua atau wali siswa. Makanya Ibu buat surat dulu kepada orang tua siswa. Kita lihat dulu. Nah, ini dia. Ada kop surat tadi ya. Koperasi usaha bersama. Ya, koperasi usaha bersama SMP Negeri 2 Tebing Tinggi, Kabupaten 4 Lawang, Jalan Nurdin Panji, Poros Tebing Tinggi, pendopo kilometer 3,5, Kabupaten 4 Lawang. Karena ini koperasi, jadi lambangnya lambang koperasi. Jadi Ibu sebagai pengurus koperasi menggunakan kop koperasi. Kop koperasi Ibu adalah kop koperasi usaha bersama dengan lambang koperasi. Alamat koperasinya pun ada, yaitu di SMP Negeri 2 Tebing Tinggi, Jalan Nurdin Panji, Jalan Poros
kilometer 3,5 Kabupaten 4 Lawang. Kita lihat dulu. Ya. Nomor surat. Kita buat nomor surat. Nomor surat kita misalnya nomor surat 08. Karena ini di bulan November, Ibu buat bulan November. Ya. Tahun 2020. Tanggal sekarang, misalnya tanggal sekarang adalah tanggal 25 November 2020. Kenapa Ibu nggak tulis di sini tebing tinggi? Karena ini sudah ada identitasnya tebing tinggi di kop surat. Jadi boleh ditulis, boleh juga tidak, ya. Karena tebing tinggi ini sudah ada di kop surat atau kepala surat. Jadi tebing tinggi 25 November 2020 boleh. Atau mau 25 November 2020 juga boleh, karena di sini tebing tingginya sudah ada di kop surat, ya. Setelah nomor, kita buat perihal. Karena Ibu mau mengundang tadi, perihal. Ibu mau undangan rapat, ya. Ibu mau mengadakan rapat tadi. Undangan saja, huruf besar. Lampiran, karena nggak ada lampirannya jadi strip saja, karena tidak ada lampiran atau surat yang mengikutinya, ya. Berikut alamat yang dituju. Ibu ditujukan kepada orang tua atau wali murid. Yang terhormat ITH. Orang tua atau wali murid. Siswa namanya siapa? Tuliskan sini. Ya, nggak mungkin Ibu buat satu-satu, jadi buat saja di tempat, ya. Ini adalah alamat yang akan kita tuju. Berikutnya, salam pembuka dengan hormat. Dengan hormat, ya. Salam pembuka namanya ini. Berikutnya, untuk menanamkan disiplin siswa. Kenapa Ibu tulis? Karena sudah ada siswa SMP-nya. SMP Negeri 2 Tebing Tinggi. Untuk menanamkan disiplin siswa SMP Negeri 2 Tebing Tinggi dalam kegiatan olahraga, maka dipandang perlu untuk penyeragaman dan pengadaan baju olahraga bagi siswa. Untuk menanamkan disiplin. Oleh karena itu, pengurus koperasi, paragraf baru. Pengurus koperasi mengundang Bapak Ibu hadir pada titik 2
Hari dan tanggal. Kalau kita ngundang kita harus jelas harinya ya, biar tahu orangnya datangnya kapan. Hari dan tanggal. Selasa misalnya, Ibu mau ngundang hari Selasa, tanggal 1 Desember 2020. Sekarang kan bulan November, jadi tanggal 1 nanti ya, Desember 2020. Berikutnya pukul, jam maksudnya, pukul 9.09 waktu Indonesia Barat sampai selesai. Ya. Berikutnya tempat. Aula SMP Negeri. Aula SMP Negeri 2 Tebing Tinggi. Ya. Jadi tempatnya di Aula SMP Negeri 2 Tebing Tinggi. Acaranya sosialisasi pengadaan baju olahraga. Sosialisasi pengadaan baju olahraga. Ya. Paragraf berikutnya, demikian pemberitahuan dari kami. Atas perhatian dan kehadiran Bapak Ibu. Perhatian dan kehadiran Bapak atau Ibu. Kami ucapkan terima kasih. Dan pada dasar dengan hormat salam pembuka, sekarang kita salam penutup. Ya. Salam penutupnya, hormat kami, koma ya. Hormat kami, Ketua Koperasi, ya, bawahnya. Ibu IPA Rasida SPD MPD. Ya. Inilah surat dinas yang berhasil kita buat ya. Koperasi Usaha Bersama, Ibu sebagai Ketua Koperasi mau membuat surat undangan untuk wali murid. Koperasi Usaha Bersama, alamatnya di SMP Negeri 2 Tebing Tinggi, Jalan Nurdin Panji, kilometer 3,5, Kabupaten Patlawang. Karena ini koperasi, lambang koperasi di sini. Ini lambang koperasinya. Ini adalah kop surat atau kepala surat. Ada nomor, ada perihal, ada lampiran, ada nomor surat. Perihalnya tentang undangan, lampirannya tidak ada karena hanya satu lembar saja, tidak ada lampiran, jadi kosongkan. Strip ya. 25 November 2020 ini adalah tanggal surat dibuat. Bu, kasih tebing tinggi boleh, tidak dikasih juga boleh karena di kop surat sudah ada tebing tingginya, jadi cukup 25 November 2020. Tapi kalau mau dikasih tebing tinggi juga nggak masalah. Yang terhormat orang tua atau wali murid siswa di tempat ini adalah alamat surat dituju. Dengan hormat adalah salam pembuka, hormat kami adalah salam penutup. Untuk menanamkan disiplin siswa SMP Negeri 2 Tebing Tinggi dalam kegiatan olahraga, maka dipandang perlu untuk penyeragaman dan pengadaan baju olahraga bagi siswa adalah paragraf pembuka. Oleh karena itu, pengurus koperasi mengundang Bapak Ibu hadir pada hari tanggal, pukul, tempat, acara, sosialisasi pengadaan baju olahraga adalah isi surat. Demikian pemberitahuan dari kami. Atas perhatian dan kehadiran
Atas perhatian dan kehadiran Bapak Ibu kami ucapkan terima kasih. Adalah salam penutup, paragraf penutup di sini. Hormat kami adalah salam penutup. Ketua koperasi dan Ibu adalah Ibu Iparasida adalah nama dan tanda tangan surat itu dibuat. Di sini tanda tangan nanti Ibu ya. Ini adalah contoh dari surat, bagaimana cara membuat surat dinas ya. Perubahan kita simpan dulu. Kita kembali ke file. Itu cara contoh membuat surat dinas. Nanti ada tugas juga cara membuat surat dinas ya. Pertanyaan ya. Pertanyaan dibuat untuk mengukur apakah kamu sudah bisa mencapai tujuan pembelajaran yang sudah Ibu berikan atau belum. Makanya di awal dikasih tujuan pembelajaran dan di akhir adalah pertanyaan untuk mengukur apakah kalian sudah berhasil mencapai tujuan pembelajaran atau belum ya. Ada beberapa pertanyaannya. 1. Jelaskan pengertian surat pribadi. Jelaskan pengertiannya ya tentang surat pribadi. 2. Jelaskan pengertian surat dinasnya. 3. Jelaskan unsur-unsur surat pribadinya. Jelaskan unsur-unsur surat dinasnya. Nah, yang terakhir, kamu disuruh membuat surat pribadi. Ya, disuruh membuat surat pribadi. Tadi sudah Ibu mencontohkan surat pribadi. Temanya mengirim surat ke nenekmu yang ada di kota lain. Nenekmu berada di kota lain. Isi suratnya, mohon maaf ya. Isi suratnya mohon maaf tidak bisa berkunjung ke rumah nenek. Ke rumah nenek karena masa pandemi COVID-19 tidak bisa leluasa untuk berpergian. Minimal 3 paragraf. Kamu disuruh membuat surat pribadi, temanya ditujukan kepada nenekmu yang ada di kota lain. Mohon maaf tidak bisa berkunjung karena masa pandemi ini kita tidak leluasa untuk berpergian. Paling sedikit 3 paragraf. Silakan kerjakan ya, membuat surat pribadi untuk nenek ya. Nomor 6, kamu disuruh membuat surat dinas. Temanya, kalian adalah pengurus OSIS SMP Negeri 2 Tebing Tinggi. Akan mengundang seluruh ketua kelas SMP Negeri 2 Tebing Tinggi pada hari Senin tanggal 23 November 2020 pukul 10 sampai selesai. Bertempat di sekolah. Acara pembentukan panitia lomba pembuatan puisi cerpen secara online ya. Kamu disuruh membuat surat dinas. Temanya, kamu adalah pengurus OSIS SMP Negeri 2 Tebing Tinggi. Jadi nanti kop suratnya adalah kop OSIS ya. Kop surat OSIS SMP Negeri 2 Tebing Tinggi. Mengundang seluruh ketua kelas. Untuk rapat ini tanggalnya boleh diubah sesuai dengan kapan kamu membuat suratnya ya, pukul 10 sampai selesai. Bertempat di sekolah. Acaranya pembentukan panitia lomba membuat puisi secara online. Minimal 3 paragraf. Jadi akan mengadakan lomba baca puisi tapi secara online, bukan dengan cara tatap muka. Silakan kamu buat surat dinasnya ya. Ada 6 buah pertanyaan yang harus kamu buat. Untuk menjadi perhatian, kerjakan dan jawab pertanyaan nomor 1 sampai 6 Ibu tadi. Pertanyaan sudah ada pada slide sebelumnya. Kerjakan di buku latihan, fotokan hasil kerja kalian dan kirim ke WA Ibu pribadi ya. Tugas Ibu kasih waktu 1 minggu dari sekarang. Jangan lupa dalam tugas buat identitas kalian. Ada namanya, ada kelasnya. Tugas video pembelajaran yang keempat. Ini bukan yang pertama tapi yang keempat ya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat menjawab 6 pertanyaan yang sudah Ibu berikan tadi. Silakan kamu simak video Ibu dan kamu jawab pertanyaan yang sudah Ibu berikan, 6 buah pertanyaan, dan fotokan dan kirimkan ke WA Ibu Iparasida pribadi ya. Silakan kerjakan. Demikianlah video pembelajaran kita hari ini ya. Semoga bermanfaat ya. Silahkan kalian kerjakan tugasnya dan kirim ke WA Ibu IPA pribadi. Semoga apa yang sudah Ibu sampaikan pada video pembelajaran keempat ini
bermanfaat untuk kamu dan bermanfaat juga untuk ibu juga ya. Silakan kerjakan dan jawab dengan sungguh-sungguh biar nilainya nanti bisa bagus atau baik ya. Semoga ini bermanfaat untuk kita, bermanfaat untuk kita semua. Dan tetap semangat walaupun masa pandemi ini. Ibu harapkan kamu tetap semangat untuk mengerjakan tugas. Dan ini adalah video pembelajaran terakhir kita untuk semester ini ya. Silakan kerjakan dan ibu tunggu jawabannya 1 minggu dari sekarang. Semoga bermanfaat dan akhirnya sebelum ibu tutup acara ini ada baiknya kita mengucapkan alhamdulillahirabbil dan tetap semangat untuk mengerjakan tugas. Ibu yakin kamu bisa dan tetap semangat untuk melaksanakan tugasnya ya. Silakan kerjakan dan alhamdulillahirabbil alamin. Dan ibu tak lupa juga ibu mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.